Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Oke, gimana kabarnya? Salam sehat, salam bahagia di masa pandemik ini. Semoga kita terus semangat sampai akhir semester ya. Oke, alhamdulillah ini minggu keempat. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, minggu keempat kita sudah melakukan perkuliahan kurang lebih sudah 1 bulan ya, sudah 1 bulan. Maka di setiap pekan genap ya, pekan genap kita bertemu secara virtual. Oke, mungkin nanti kapan-kapan kita live by YouTube kali ya, biar ada suasana baru gitu. Oke, ya. Sebelum saya memasuki materi pekan ini tentang billing system atau kode billing, apakah masih ada yang ingin ditanyakan di mata kuliah di sesi-sesi kemarin 2 pekan lalu kita kan melakukan simulasi penghitungan PPh pasal 21. Silakan jika ada yang masih belum paham, ya kan, belum masih bingung dan lain sebagainya, monggo nanti bisa Ibu jelaskan kembali. Silakan teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, sudah paham Bu, dan seterusnya, silakan sampaikan juga, biar kita langsung masuk ke materi berikutnya. Silakan. Oke. Sudah 27. Ada Aldo, Anita, Anjani, Arif, Bella, Bukhari, Haidar Ali, Dea, Vicky, Erika, Fadilah, Faudita Octavia, Giat Hidar Safira, Jen Melianta, Latifah, Linda Junianti, Rabiudin, terus kemudian ada Ninis Maulana, Putri Nurbaiti, Siska Widiasari, Stefani Srina, terus kemudian Ranesya, Sulistiawati, Teresia, Umi Lutfia, Fondi Luciana, Ulania, Maria Putri, Salma. Oke, Meta baru bergabung ya. Terus ada siapa lagi nih yang baru join tadi? Oke. Nah, alhamdulillah sudah 32 ya, 33 dengan saya. Oke, baik. Artinya tidak ada yang perlu ditanyakan lagi ya, teman-teman. Nah, kalau tidak ada ditanyakan lagi, kemarin tadi saya sudah melihat beberapa hasil pekerjaan teman-teman ya yang diupload ke SSO. Alhamdulillah sudah lumayan baik ya. Walaupun ada beberapa yang masih salah, ada kesalahan sedikit saja sih, nggak banyak. Oke, saya lanjutkan ya dengan billing system. Nah, karena pemerintah ya dalam hal ini DJP melakukan reformasi dalam sistem administrasi ya, sistem administrasi, maka semua sekarang dilakukan secara secara elektronik ya, secara elektronik mulai dari penyampaian SPT ya kan melalui ISPT, terus melakukan sistem pembayaran pajak secara elektronik menggunakan e-billing. Terus kemudian membuat nomor pokok wajib pajak ya baru menggunakan INPWP. Oke. Nah, jadi itulah mulai dari lapor, bayar ya kan sampai registrasi pembuatan NPWP semua dilakukan secara elektronik. Itu ya. Sistem administrasi ya, reformasi sistem administrasi perpajakan di Indonesia. Alhamdulillah ya, karena sudah memasuki revolusi industri 4.0, maka kita dituntut untuk iya. Iya, Nak.
dituntut untuk melakukan secara digital ya. Oke. Nah, menurut teman-teman apa sih e-billing system itu? Oke, silakan. Ada yang iya sayang. Ada yang ingin disampaikan apa yang dimaksud dengan e-billing system? Billing system? Adik, silakan. Ada yang ingin disampaikan? Membuat kode billing, Bu. Rapi, silakan. Apa yang mau disampaikan? Apa billing system itu? Apa Laporan hasil transaksi, Bu. Laporan hasil Sistem elektronik untuk membuat. Laporan hasil transaksi, Bu. Misal kayak segi pelayanan. Iya, Herti. Misal seperti pelayanan. Oke. Pelayanan apa nih maksudnya? Pelayanan Jadi kayak misal billing statement, Bu, misal ada laporan kayak dalam segi ada sebuah transaksi pembayaran dikirim by billing gitu, Bu, billing system. Oke. Jadi sistem pembayaran ya. Oke. Silakan, Rapi tadi apa? Billing system itu? Sistem elektronik untuk membuat kode billing, Bu. Oke, sistem elektronik untuk membuat kode billing. Yang lain? Ada lagi? Oke, jawabannya hampir tepat ya. Sudah benar semua. Ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan billing system ini adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik ya. Tadi karena kita harus membuat akun dulu ya kan sebelum masuk ke atau sebelum login ke web DJP online ya, harus memiliki e-fin terlebih dahulu dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita berkenalan dulu ya dengan billing system. Oke, apa sih billing system itu? Oke. Nah, ada baiknya nanti kita simak dulu video ya. Yes. Oke, sudah muncul di layar, teman-teman? Oke. Sudah ya, saya play sekarang. Iya, ya, sebentar. Oke. Oke, ditonton dulu sebentar ya. Langkah-langkahnya nanti kita perhatikan setelah video ini, kita bahas, oke?
Oke, sudah selesai videonya ya. Kemudian satu video lagi ya, ditonton ya. Bentar, saya coba back dulu. Oke. Oke. Mau makan yang tadi yang udah masak. Ayo ya. Ini dagingnya mati. Udah mati. Oke. Di kamar. Banyak. Enggak, itu sedikit. Pasir loh. Oke, ya, itu adalah tadi tutorial cara membuat kode billing. Oke, ya, mudah-mudahan dengan melihat
tutorial tersebut, teman-teman bisa memahami bagaimana cara membuat kode billing. Oke, nanti bisa disimak kapan saja ya video yang tadi sudah kita tonton. Oke, nah jadi kesimpulannya adalah dari billing system ini adalah lebih memudahkan siapa? Memudahkan wajib pajak, ya, menghemat waktu, ya. Kenapa bisa menghemat? Karena dengan adanya billing system ini, wajib pajak tidak perlu antri lagi, ya. Untuk apa? Untuk melakukan pembayaran pajak. Oke, di mana? Di bank persepsi atau melalui teller, ya, teller bank atau pos, ya. Nah, itulah perlu dilakukannya reformasi dalam sistem administrasi perpajakan. Nah, dulu sebelum ada e-billing ini atau billing system ini, wajib pajak melakukan pembayaran pajak dengan menggunakan lembaran SSP atau surat setoran pajak. Ya, wajib pajak mengisi secara manual dulu sebelum sistem komputerisasi ya, diisi secara manual ya kan, menggunakan pena ya kan, jangan sampai salah atau kurang dan lain sebagainya. Nah, nanti setiap lembaran SSP itu ada karbon berkarbon ya, karena dia ada beberapa lembaran seperti itu. Yang setiap ditulis di halaman pertamanya akan menembus ke halaman-halaman berikutnya. Oke, nah diisi nama wajib pajaknya, terus NPWP, alamat, kemudian kode jenis setorannya, uraian pembayarannya, masa pajak, tahun pajak, ya kan? Kemudian terbilangnya, berapa jumlah pajak yang dibayarkan, tanda tangan, serta ada stempel dari perusahaan. Kapan dibuat surat setoran pajak itu, diberi tanggal, ya kan? Di mana lokasinya, dan diberi tahun seperti itu. Nah, kemudian beranjak dari mengisi manual, mulai mengisi secara komputerisasi. Ada sebuah file ya kan dalam bentuk PDF atau Excel, jadi tinggal di-input saja, di entry datanya sesuai dengan data wajib pajak, sesuai dengan kebutuhan jenis setorannya ya kan. Nah, saat ini atau mulai dari 2015 ya kan, kita sudah menggunakan billing system. Jadi cukup dengan menggunakan laptop atau PC atau tablet ya kan, atau smartphone, teman-teman bisa mengisi membuat kode billing di mana saja dan kapan saja. Jadi lebih praktis ya kan, lebih praktis, lebih mudah, lebih akurat ya kan, lebih cepat dan seterusnya. Nah, jadi itulah perlu dilakukan adanya perubahan-perubahan dalam setiap sistem administrasi perpajakan. Adek, oke, ya. Nah, jadi itu kenapa adanya billing system. Nah, baik ya, dilanjutkan tahapan proses billing system. Nah, seperti yang tadi teman sudah ya kawan-kawan melihat videonya, pertama langkahnya atau tahapan yang pertama adalah membuat register dulu. Register atau pendaftaran. Ya, jadi melakukan pendaftaran terlebih dahulu ya, membuat username ya, terus kemudian password atau meminta e-fin. Nah, setelah melakukan pendaftaran baru bisa login ke web DJP online.
Nah, setelah itu baru dilakukan pembuatan kode billing. Nah, diam dulu adik. Adik nggak boleh begitu. Anak soleha, diam dulu. Oke, maaf. Ya, nah baru dilakukan pembuatan kode billing dengan tahapan yang tadi, ya, memasukkan data wajib pajak dengan baik ya ketika teman-teman login ya kan, memasukkan NPWP, nah sudah terrecord bahwa data wajib pajak yang tersajikan di dalam pembuatan kode billing tersebut adalah sesuai dengan NPWP yang di-input tadi. Nah, terus kemudian dibuat lagi kode jenis setorannya apa, masa pajaknya, tahunnya, berapa jumlah pajak terutangnya atau yang mau dibayarkan seperti itu. Nggak bisa memang. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya di preview dulu. Sudah benar belum data yang di-input tadi? Nah, kalau sudah oke, sudah benar, teman-teman tinggal cetak atau print out. Nah, setelah dicetak, baru bisa dilakukan pembayaran. Nah, pembayarannya lebih mudah. Tadi bisa menggunakan ATM, mesin ATM, ya kan, mesin EDC, terus kemudian e-banking atau mobile banking, terus kemudian bisa ke teller bank, ya, yang ditunjuk oleh pemerintah, atau ke kantor pos dan ya ke kantor pos. Nah, nanti pada saat pembayaran, pada saat melakukan pembayaran, nah karena tadi sudah mencetak kode billing, sudah ada ID billingnya ya sama. Nah, setelah dilakukan pembayaran maka ada validasi berupa NTPN, ya ada NTPN-nya, ya di situ sudah divalidasi artinya. Jadi pembayaran tersebut sudah divalidasi. Nah, setelah itu baru selesai. Ya, dilakukan pembayaran, terus keluar validasi NTPN-nya ya, baru penutupan billing. Nah, selanjutnya pemerintah melakukan sebuah reformasi dalam sistem administrasi perpajakan pastinya memiliki ada plus minusnya gitu. Nah, keunggulannya apa sih dari billing system ini gitu kan? Yang jelas adalah pasti lebih memudahkan wajib pajak, terus lebih cepat, ya kan, hemat waktu jadinya, terus kemudian lebih akurat, meminimalisir dari kesalahan entry data. Ya, biasanya ini terjadi pada saat detailer gitu. Kan bisa jadi di SSP-nya tadi untuk kode jenis setoran PPh 21, tapi karena kelalaian teller, karena banyak nasabah ya kan, sehari itu kan bisa melayani berapa nasabah. Nah, jadi kemungkinan ada kesalahan entry data ya kan. Nah, inilah gunanya dari atau keunggulan dari billing system untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi atau kekeliruan yang terjadi. Gitu. Nah, selain itu apalagi keunggulannya? Nah, diantaranya ini. Sudah pasti pemerintah melakukan sebuah reformasi dalam sistem administrasi perpajakan, sudah pasti akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak tersebut. Gitu. Selain memperbaiki administrasi ya kan, menurunkan complaints cost-nya. Nah, yang pasti adalah goals-nya atau tujuan akhirnya adalah meningkatkan kepatuhan si wajib pajak tersebut gitu. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita setelah tadi melihat tahapan-tahapannya, terus keunggulan-keunggulan dari sistem billing ya, kode billing tadi, apa saja sih, bagaimana cara mendaftarnya gitu kan. Nah, ini sederhana teman-teman, karena kita sudah semua sistemnya internet ya teman-teman, jadi cukup browser ya di link ini ya, buat atau klik pilih daftar baru. Setelah ini, maka step keduanya masukkan NPWP-nya, emailnya, terus user ID nanti pada saat kita mau login seperti apa. Ya, kalau bisa yang mudah dibuatnya. Biar apa? Biar gampang mengingatnya ya kan. Password juga nanti diberikan. Oke. Nah, step berikutnya, kalau ini udah sesuai data wajib pajaknya, ya maka teman-teman bisa melakukan register.
Oke. Nah, klik register, maka ada notif bahwa data disimpan. Kalau sudah benar, teman-teman tinggal klik oke saja. Oke. Ya, pastikan data sudah benar. Oke, dilihat lagi NPWP-nya sudah benar, emailnya sudah betul, ya kan? Nah, user ID benar apa enggak, biar tidak lupa, dan lain sebagainya. Kalau sudah benar semuanya, lakukan, klik OK. Nah, setelah itu ada notif bahwa data berhasil disimpan. Silakan cek email untuk melakukan konfirmasi. Terima kasih. Nah, kemudian setelah itu, ketika udah ada notif seperti ini, teman-teman cek emailnya. Oke, cek emailnya, lalu nanti ada link ini. Iya, silakan untuk aktivasi atau mengaktifkan akun Anda, klik link yang diinformasikan dalam email tersebut. Kalau gagal, misalkan ya, ketika sudah melakukan mengklik link tersebut, ternyata gagal, teman-teman bisa lakukan aktivasi melalui link ini. Oke, nah muncul nanti ketika teman-teman mau login, nanti ada kode aktivasi ini nanti dimasukkan yang ini. Nah, diingat ya, user ID-nya sesuai yang tadi didaftarkan, PIN-nya ini yang diinformasikan dalam email yang diterima. Oke, kurang lebih seperti ini gambarannya ya, email yang diterima pada saat kita melakukan pendaftaran atau registrasi tadi. Nah, setelah itu baru lakukan verifikasi. Masukkan kode aktivasi yang tadi diinformasikan dalam email Anda. Nah, baru deh setelah sudah itu tahap demi tahap dilakukan, teman-teman bisa baru membuat namanya billing ya. Oke, masukkan user ID-nya sesuai dengan PIN yang tadi diinformasikan dalam email. Kemudian klik login, maka udah terrecord seperti ini. Oke, input datanya sesuai dengan surat setoran pajaknya. Teman-teman mau bayar pajak apa? Oke, PPh 21 tinggal dipilih di sini nih, nanti banyak menunya, pilih ya. Masa pajaknya, masa angsuran, masanya bulannya ya, bulan apa atau masa pajaknya, kemudian tahun pajaknya, baru nanti jumlahnya. Oke, nah ini yang perlu diisi. Pastikan sudah benar atau belum apa yang mau dibayar gitu. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah dimasukkan secara detail data pembayarannya, lalu klik simpan. Oke. Nah, setelah itu sudah ada notif seperti ini. Oke, simpan data. Lalu teman-teman tinggal klik OK saja. Maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah terbitkan kode billing. Nah, teman-teman preview dulu sudah benar atau belum ya kan? Yang dibayarkan apa tadi, jenis pajaknya, jenis setorannya, masa pajaknya, tahun pajaknya, jumlah setornya. Kalau sudah benar, teman-teman tinggal klik terbitkan kode billing. Kalau ada kesalahan, teman-teman tinggal pilih edit pengisian SSP. Nah, jadi sebelum dicetak, ini di preview dulu. Seperti kita ngeprint ya di PC atau di laptop. Cek dulu sisi margin kanan kirinya, atas bawahnya sudah sesuai atau belum. Nah, kalau sudah oke, baru kita cetak gitu kan. Nah, sama ketika membuat kode billing seperti itu. Ketika sudah benar, baru kita klik terbitkan kode billing. Oke. Maka akan muncul seperti ini. Nah, artinya apa? Ketika ini sudah benar semuanya, nanti ada kode ini atau ID billingnya. Nah, inilah nanti. ID inilah yang digunakan untuk melakukan pembayaran. Nah, setiap kode billing ya, setiap SSP ini ada masa aktifnya. Oke, sampai kapan dan jam berapa. Nanti ketika sudah masa aktifnya habis, teman-teman boleh membuat kode billing baru lagi. Sesuai tadi yang di tutorial, ada kan ya penjelasannya seperti itu. Nah, kalau sudah benar datanya semua, lalu klik cetak. Ya, klik cetak. Nah, nanti dalam bentuk PDF tinggal diklik save. Maka seperti ini nanti ketika pada saat mau melakukan print. Ya, nah kalau sudah jadi seperti ini.
Nah, inilah tampilan kode billing ketika sudah di-print. Oke. Ya. Nah, lalu sudah dicetak, mau bayarnya kemana? Nah, ini tergantung wajib pajaknya. Bisa datang ke kantor pos, ke teller bank, ya kan? Atau bisa melalui mesin ATM, terus menggunakan mesin EDC dan lain sebagainya. Oke, nah itu tadi cara membuat kode billing sebelum melakukan pembayaran, gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Gampang ya tutorialnya. Tadi teman-teman juga sudah melihat bagaimana cara membuat kode billingnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan melakukan pembayaran. Seperti apa sih melakukan pembayaran? Nah, ini saya kasih simulasi, berikan simulasi menggunakan e-banking Mandiri, ya kan, menggunakan e-banking BRI, terus menggunakan mesin ATM Mandiri dan menggunakan mesin ATM BRI. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya, proses pembayarannya melalui internet banking Mandiri. Oke, pertama teman-teman ini ya, ke laman ini, buka di browser, terus kemudian melakukan login. Oke, nah masukkan user ID dan PIN e-bankingnya. Oke, kalau sudah sesuai, klik kirim. Oke, nah apabila telah terinput dengan baik, dengan benar, maka klik kirim. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini, e-bankingnya. Nah, setelah tampil seperti ini, teman-teman tinggal pilih pembayaran. Menu pembayaran ada di sebelah kiri, baris 3 ya, nomor 3 dari atas. Nah, setelah itu, ya, baru pilih submenu pajak nih, nomor 4. Oke. Nah, pilih dari rekening apa? Biasanya bank memiliki banyak nomor rekening, nanti disesuaikan aja. Biasanya menggunakan rupiah, terus jenis pajaknya apa ya? Oke, tahapannya seperti itu. Nah, kode Ade. Bu kok diam? Iya, sebentar. Ini si dedenya ngajakin bicara. Maaf ya. Iya, maaf sebentar. Sebentar ya, Nak. Nah, Iya, nggak apa-apa. iya, maaf. Nah, kemudian setelah pilih tadi submenu ya, submenu pajak, terus pilih dari rekening apa tabungannya ya. Kemudian teman-teman masukkan kode jenis pajak. Nah, ini kode jenis pajak di mesin ATM juga sama. Kodenya adalah 10035. Oke, nanti kita buktikan pada saat nanti melihat melakukan pembayaran di mesin ATM. Nah, setelah di-input, lalu masukkan ID setoran tadi yang di kode billing tadi ya. Nah, kalau sudah ini dimasukkan dengan benar ya, kemudian teman-teman bisa lanjutkan. Oke, kalau sudah lanjutkan maka nanti akan muncul seperti ini. Ya, data wajib pajaknya, ID billingnya sudah muncul, terus masa pajaknya, jenis setorannya, ya kan? Kemudian tagihannya, berapa jumlah tagihannya, mata uangnya ya. Nah, lalu teman-teman jangan lupa klik tanda ini atau beri tanda checklist ya, cukup diklik saja. Oke, diklik bagian ini, sudah benar jumlah tagihannya, baru bisa dilanjutkan. Oke. Nah, ketika konfirmasi transaksi ini sudah benar ya, lanjutkan. Nah, ini pada saat settlement, teman-teman gunakan token, betul kan? Ya, nanti ada kode tokennya berapa
Nah, dari mesin ini ya, mesin tokennya. Nanti tinggal di-input saja ya kode tokennya. Kalau sudah di-input, klik kirim. Nah, artinya nih ya, seperti ini kurang lebih bentuk dari kode token ya. Oke. Nah, kalau sudah sesuai, maka masukkan PIN-nya. PIN yang dihasilkan dari token tersebut ya, kode tokennya. Nah, baru seperti ini. Nah, artinya sudah dilakukan tadi, data diisi sudah dengan benar ya kan, dimasukkan kode tokennya dan sebagainya. Inilah namanya BPN yang diterbitkan atau bukti penerimaan. Baik, sambil menunggu ya yang lain join, saya sudah share screen, nanti kita lanjutkan. Oke. Oke, baik. Tadi kita sampai di sini ya, di bukti penerimaan negara diterbitkan. Oke, baik. Nah, ketika sudah melakukan tadi ya tahap demi tahap, sudah oke semua data wajib pajaknya, jenis setorannya sudah benar. Nah, ketika divalidasi maka akan muncul namanya ini NTPN. Ya. Oke, artinya sudah divalidasi. Ya, sudah diterima pembayarannya oleh negara. Makanya diberikan bukti penerimaan negara. Nah, selain itu nanti ada notifikasi di email ya. Nah, di email bahwa telah melakukan pembayaran atau adanya bukti penerimaan negara. Nah, di sini disampaikan lagi NTPN-nya seperti itu. Baik ya. Nah, jadi itu adalah tadi proses pembayaran melalui internet banking mandiri gitu. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Nah, lalu bagaimana melakukan pembayaran melalui mesin ATM mandiri? Nah, ini pertama-tama ya teman-teman harus ke mesin ATM dulu, siapkan ATM-nya. Lalu masukkan kartu ya. Setelah masukkan kartu, masukkan PIN. Oke, masukkan PIN-nya. Ya. Nah, setelah masukkan PIN, baru nanti pilih menu bayar atau beli. Ya. Setelah itu klik lainnya. Nah, jadi nanti pilih lainnya ini 2 kali. Bukan pajak yang ini ya, bukan, tapi masih menu yang lainnya. Oke. Nah, setelah itu baru nanti teman-teman pilihnya multi payment. Oke. Multi payment baru nanti daftar kode pajak yang tadi ada 10035. Oke, kalau misalkan lupa kodenya, cek aja di daftar kode tuh ya. 10035 atau 135. Oke. Kalau sudah ini sudah di-input, di-entry, lalu klik benar, baru masukkan tadi ID billingnya atau kode billingnya yang tadi sudah dicetak sama kawan-kawan semua. Kalau sudah benar, lalu masukkan ya, klik benar. Nah, nanti di layar akan tampil seperti ini ya. Oke. Nih, pilih item pembayaran, pembayaran pajak, ID billing, NPWP, nama, nomor SK, kemudian pilih nomor 1 karena di sini cuma ada 1 pilihannya karena tadi membuat kode billingnya cuma 1 ya kan, maka muncul 1 saja. Oke, sebesar, oke kalau sudah pilih nomor 1 tinggal dipencet aja di mesin ATM-nya ya, angka 1, lalu muncul seperti ini, baru tekan ya. Oke, kalau sudah nanti biasanya kita menunggu kan, proses dulu transaksinya, baru nanti keluar mesin ATM dan struk ATM setelah itu. Nah, tampilan seperti ini kurang lebihnya ya. Nah, nanti ada muncul NTPN-nya di sini. Artinya apa? Sudah divalidasi. Nah, mau menggunakan e-banking atau ATM atau tadi pembayaran melalui teller, kantor pos, pasti nanti menerima namanya NTPN. Oke. Ya.
Nah, seperti ini teman-teman langkah atau proses pembayarannya menggunakan internet banking mandiri dan ATM mandiri. Oke. Nah, selanjutnya sama internet banking BRI juga sama. Paling hanya tampilan di menunya saja. Seperti apa kita bisa lihat ya di slide berikutnya. Nah, pertama seperti ini dulu, teman-teman. Login dulu ya kan ke internet bankingnya, masukkan atau input username-nya, password-nya, terus validasi ya, kode keamanan seperti ini, tinggal di-input saja. Kemudian kalau sudah oke, nah teman-teman mau pilih bahasa apa? Bahasa Indonesia atau Inggris ya, English. Nah, lalu klik enter ya, kalau sudah benar semuanya, klik enter. Nah, nanti tampilan awalnya setelah login itu berhasil seperti ini. Oke, ini nama si nasabahnya ya, Ahmad Ghazali misalkan seperti itu. Nah, dari sini baru nanti teman-teman pilih menu ya, di atas itu ada pembayaran dan pembelian. Oke, klik itu ya, pembayaran dan pembelian. Oke, nah baru nanti teman-teman pilih MPN atau pilih submenu MPN ya. Nih ada di sebelah kiri multi payment ya, MPN itu. Nah, di sebelah kiri ya, di atasnya pajak pilih MPN tuh ya, di bawah pajak, di bawah pajak ya. Nah, kemudian baru ini ya, cara pertamanya pembayaran bagi wajib pajak yang telah mendapatkan kode billing. Nah, dari rekening rupiah atau IDL ya. Kemudian kode billingnya masukkan tadi yang sudah dicetak ya. Baru nah, seperti ini. Masukkan passwordnya, masukkan lagi kode tokennya tadi. Nah, baru kalau sudah tinggal dicetak. Seperti ini. Ketika ingin dicetak. Ya. Nah, kemudian cara kedua, itu tadi cara pertama. Nah, ya cara keduanya teman-teman bisa langsung di sini ada pilih ya, di bawah di samping hapus batal ya, ada buat billing pajak. Nah, teman-teman bisa langsung klik itu. Jadi nggak perlu ke pembayaran atau pembelian. Oke ya, bisa langsung ke situ. Ya, rincian pembayaran dimasukkan atau buat billing pajak ya, bisa buat billing pajak langsung di sini. Jadi cuma cuma Bank BRI ya yang melakukan penyimpanan ya kode billing ini. Oke, nah khusus internet banking BRI dia menyediakan menu perekam billing tuh. Jadi khusus masukkan lagi ya jenis pajaknya tadi dipilih, jenis setoran dan seterusnya. Oke, NPWP-nya. Oke, nah kalau sudah ini benar semua, ya klik simpan. Oke, nah baru terbitkan kode billing. Ya, inilah masing-masing bank memiliki kelebihan ya untuk mempermudah para nasabahnya. Oke, tinggal terbitkan, lalu rekam data billing pajak. Nah, mau bayar MPN ya. Oke, kalau sudah, nah, tinggal kirim. Ya. Oke. Kalau mau buat billing pajak lagi, tinggal buat billing pajak. Enak ya kalau di BRI. Jadi teman-teman nggak usah perlu ke laman web DJP online ya. Bisa langsung dari e-bankingnya saja. Oke. Nah, nanti ada password, tokennya ya. Lalu klik kirim. Oke. Nah, muncul. Nah, kalau sudah nih, sudah selesai, cetak. Nah, nanti akan seperti ini hasilnya. Oke. Ya, inilah cara melakukan pembayaran setelah pembuatan kode billing. Nah, mesin ATM juga sama. Langkah pertama, teman-teman ke ATM BRI dulu, pilih menu transaksi lain ya kan, tampilan seperti ini kan, masukkan kartu, masukkan PIN-nya, terus di layar pasti akan muncul seperti ini ya tampilan pertama, nanti tinggal pilih transaksi lainnya. Langkah yang kedua, teman-teman pilih pembayaran. Selanjutnya pilih lainnya lagi ya.
Oke, baru pilih MPM. Oke. Nah, ini berbeda nih sama Bank Mandiri. Kalau ATM Mandiri tadi pilihnya multi payment, kalau BRI pilihnya MPM. Nah, baru masukkan kode pembayarannya. Kalau sudah benar, ya, lalu akan muncul seperti ini. Pastikan lagi sudah benar atau belum. Kalau sudah, lakukan proses pembayaran, pilih ya. Nah, maka struknya akan keluar seperti ini. Ada NTPN-nya lagi. Oke, ya, inilah cara membuat langkah-langkah ya atau tahapan demi tahapan membuat kode billing. Terus setelah kode billing dibuat atau dicetak ya, teman-teman melakukan pembayaran. Nah, inilah simulasinya seperti ini. Oke. Ya, selesai sudah apa yang saya sampaikan materi malam ini. Monggo kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan mengenai kode billing ini. Silakan. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan?